Challenge kerja remote sambil traveling ke 4 kota dalam 2 minggu. Banyak orang mikir kalau kerja remote tuh enak, nyantai, di rumah aja. Gue udah kerja remote selama hampir 2 tahun untuk perusahaan Amerika. Ya emang enak sih, gaji 2 digit, WFH. Tapi lama-lama di rumah terus juga bosen loh, kesepian dan burnout. Makanya gue ngelakuin challenge ini biar bisa healing tapi tetap berpenghasilan. Di episode sebelumnya gue udah ke Bandung dan Jakarta. Sekarang gue ada di Bali untuk kerja sambil berlibur di pantai bersama bule-bule. Dan juga ada beberapa misi yang harus gue jalankan sebelum gue bisa pindah ke kota terakhir. Sumpah bro, di sini isinya bule semua bro, nggak ada orang lokal sama sekali. Pagi-pagi udah hujan di Bali. Pagi pertama padahal. Gue adalah video editor yang bekerja untuk perusahaan creative agency di Amerika. Sekarang gue udah di Pantai Kuta. Kalau ke Bali nggak afdol kan nggak ke Pantai Kuta. Di episode sebelumnya, gue dapet 2 orderan video secara bersamaan. Dan gue baru ngedit 1 video. Bahkan itu pun belum selesai. Tapi karena kemarin baru sampai di Bali, ya gue nikmatin dulu kali ya suasana Pantai Kuta yang gloomy ini. Sebelum gue lanjut kerja lagi. Guys, aku mau ngeliat vitamin C dulu nih. Gue terakhir ke Bali tuh pas masih kecil banget. Dan kalau nggak salah gue tuh ke Pantai Kuta. Makanya gue kayak lagi pengen nostalgia gitu loh. Tapi emang ya kalau main di pantai gitu enaknya ada temennya anjir. Kalau solo tuh kurang. Cuma ngelamun gini aja tuh kayak tenang gitu. Shot slow motion ala-ala beach bro. Pak, mau kelapa, Pak? Kelapa gitu? Iya. Tidak? Iya. Biasa bang. Hujan semalam. Iya, hujan ya? Ini gue sarapannya kelapa ya. By the way, ini gue belum booking buat hotel selanjutnya. Hotel selanjutnya ini akan berhubungan dengan wisata yang akan gue kunjungi selanjutnya nih guys. Sekarang gue mau booking dulu. Please, masih ada dong. Please. Yes, masih ada. Akan menarik sih gue wisata yang ini gue pengen banget. Emang udah wishlist gue. Jadi gue tuh udah lama banget pengen main water sport. Jet ski, diving, parasailing. Ya ini juga yang menjadi salah satu alasan gue pergi ke Bali sih. Tapi sebelum itu gue harus kerja dulu nih. Nyelesain editan orderan video 1. Orderan video 2 bakal gue kerjain nanti. Guys, hotel kali ini kecil karena emang gue pengen membuat perbandingan antara hotel termurah di Bali sama hotel termewah di Bali. Kalau ini harganya 250.000 dan yang termewah harganya kalau yang 250.000 gini ya seadanya aja lah. Tapi unik sih menurut gue. Ada bunk bed. Kenapa gue selalu suka nginep di hotel yang kasurnya naik ke atas? Nah ini kasur atasnya, ini nempel banget ke atapnya. Pendek banget. Tapi unik loh. Warnanya pink-pink gini, ada kuningnya. View dari atas ke bawahnya begini guys. Ceng, emang kecil sih. Nah ini view-nya juga mantep nih. Ada suara bising-bisingnya. Langsung lihat ke kamar depan. Nah ini storage space-nya. By the way, sorry ya guys. Lagi-lagi gue room tour-nya pas sudah berantakan. Nah kamar mandinya ini sangat minimalis ya guys. Kayak gang kecil gitu. Ininya gue suka sih, unik tuh. Nggak tahu ini apa isinya. Oh ini kayaknya sikat gigi ya. Lucu loh kemasannya, gue suka. Satu lagi. Sisir guys, sisir. Ganteng belum guys? Gue bawa lumayan. Emang agak remang-remang juga sih. Soalnya nggak dapet sunlight guys. Kelebihan hotel ini tuh dia punya fasilitas kolam renang guys. Sebenarnya gue pengen renang sih, tapi gue harus cabut nih karena pengen ngejar main water sport. Kesimpulannya kalau gue sih kurang suka ya jujur. Vibesnya kurang suka aja lah. Tapi kalau misalnya buat cari yang budget dekat pantai, tinggal jalan kaki doang. Ini sih, mari kita ke hotel selanjutnya dan ke wisata selanjutnya. Water sport. Ini bakal seru sih. Sekarang gue akan riset gimana caranya ke Tanjung Benoa. Destinasi gue selanjutnya. Main water sport guys. Tanya ChatGPT. Oh bisa naik Transarbagita, naik bus langsung ke halte dulu guys. Gue tuh jadi tertarik naik transportasi umum. Gara-gara di episode sebelumnya pas di Jakarta, gue kan baru pertama kali nyoba-nyoba Transumnya tuh. Dan ternyata seru loh, walaupun banyak nyasarnya sih. Oh gue jadi nggak yakin ya, ini bus kemana anjir.
ada sih bus lewat, tapi bus pariwisata. Setelah menunggu 10 menit lebih, kelihatannya nggak ada tanda-tanda bus. Udah lah, anjing gue nyerah, naik Gojek aja lah. Takut nyasar juga gue. Ntar takut keburu hujan dah yuk guys. Soalnya kalau hujan, gue nggak bisa main water sport. Rencananya, gue akan check-in hotel dulu, gue akan menjalankan sebuah misi di sana, dan setelah itu baru main water sport. Hotel yang bakal gue review ini masih yang medium, belum yang termewah di series ini. Oh, wow. Guys, ini hotelnya cakep sih. Itu ceritanya gue baru masuk pertama kalinya. Dan kali ini gue akan room tour sebelum hotelnya gue sentuh. Halo. Ada wastafel, ada tempat boker, ada tempat mandi. Ya, di mana-mana juga ada sih tempat mandi. Tapi yang nggak ada di mana-mana adalah ini guys, amenitiesnya. Yang pertama ada body wash. Kalau body wash mah umum ya, pasti semua hotel juga ada gitu, sabun. Ada shampoo. Hotel juga banyak lah yang ada shampoo. Ada conditioner, bro. Di hotel ada conditioner. Wow, gua aja nggak pernah pakai conditioner. Bagus-bagus lengkap. Kenapa coba lengkap? Karena hotel ini adalah hotel bintang 4. Harganya juga 700.000. Ya 676.000 sih. Cuman ya dibuletin aja ya. Jadi wajar ini kita lihat mewah sih hotelnya. Emang mewah sih. Bahkan ada balkoninya guys. Wow. Ini sih yang gue impi-impikan dari pas awal nginep di Bandung, Jakarta, sampai akhirnya ke Bali. Akhirnya gue dapet hotel berbalkon. Nah, yang nggak pernah ada di video ini guys, review kasur rapi. Karena biasanya kan udah gue tidurin. Mari kita tes kasur. Nice, empuk. Enak banget anjir, mager. Deh, segitu aja review ya. Ada sofanya, cuy. Ada TV juga, menghadapnya ke arah balkoni view-nya. Nice, nice. Ada meja kerjanya, dan meja kerjanya kali ini enak sih. Kan, luas mejanya, kalau buat kerja nyaman. Ini storage space-nya, ya berantakan guys, karena ini barang-barang gua ribet ya. Ada kulkas, cuy. Dan kulkasnya beneran dingin. Kasnya juga gede, jadi buat para narsisis itu, enak banget nih. Kayak gua. Jangan sedih dulu, turnya nggak berhenti sampai di situ aja. Ada balkon, guys. View-nya liatin. Nice. Jadi bisa nyantai-nyantai sambil melihat taman. Ada poolnya juga di sana tuh. Di sini gue kayak ngerasa duit gue, kerja keras gue selama ini, pagi, siang, sore, malam, akhirnya terbayarkan. Dan ya seneng banget lah gue jujur. Tapi tinggal water sport aja nih yang belum. Sekarang udah surut tapi ya. Jadi besok pagi jam 9. Ya, lautnya udah surut guys. Jadi wahana yang bisa dimainin terbatas. Akhirnya gue memutuskan untuk main water sportnya besok pagi sebelum check out hotel. Guys, karena di hotel ini ada gymnya, karena gue udah semingguan kagak nge-gym sama sekali, ini badan gue kaku bener, jadi harus berolahraga dulu guys. Let's go to the gym. Oh, oke guys, ini gymnya. Ternyata alatnya dikit banget. Anjir, kardio pemandangannya laut guys. Ini udah serasa kayak gym pribadi guys. Kosong, bener-bener kosong. Cuma gue doang. Ya emang kayak ke Bali gitu ya. Mungkin di hotel vibes-nya liburan. Siapa juga vibes-nya mau olahraga. Gue doang nih. Anjay. Dulu tuh gue suka mencibir orang yang demen healing ke Bali. Hilang-healing tai anjing. Tapi setelah merasakan suasana tenang di sini, gue kayak, oh gini tuh rasanya tai anjing. Enak juga. Kelar berenang. Sekarang tinggal ngapain ya? Makan, gue lapar. Iseng pengen nyoba makan di resto hotelnya. Nggak jadi iseng deh. Mending cari makan di luar aja. Mahal guys. Wih, gila woi, ngapain nih bule malam-malam lari telanjang? Halo ayah. Idih, ada orang Bali, bos. Lagi ngapain ayang? Jahit. Jain apa?
ngerasain apa lagi lah. Ya aku tuh pengen ke coworking space kan. Nah, ada namanya itu Tribal Coworking Space. Nah itu tuh dia tuh ada hostel gitu sayang. Masalahnya tuh satu kamar tuh isinya 8 orang, tumpuk-tumpukan gitu loh. Pengen new experience gitu, kayak videonya kayak menarik, tapi sebenarnya aku nggak mau. Aduh, tidak ada personal space gitu. Biar beda dari yang sebelum-sebelumnya, bisa dicoba. Cuman nggak tahu nih, aku ragu. Ini sofa bukan sembarang sofa, guys. Bisa jadi band. Saya turun di sini. Kamar sebesar ini ditempatin cuma sendirian. Sebenarnya sayang sih, eman. Jujur nih gue agak kecewa sih. Hari ini nggak jadi water sport karena lautnya lagi surut. Dan besok pagi gue akan water sport. Akan gue puas-puasin, oke? Bye-bye. Ya, ini ceritanya baru bangun, guys. Selamat pagi. Di pagi hari yang cerah ini, gue harus gawe. Sebelum gue main water sport dan sebelum gue check out. Ya, biar kerjaan gue ada progresnya. Itulah challenge-nya kalau liburan sambil kerja remote. We gotta do what we gotta do, guys. Let's go. Jujur nih sebenarnya gue males ya, lagi liburan gini vibes-nya kan, terus kerja gitu. Cuman ya gimana lagi, gue bisa liburan gini karena kerja. Kalau gue gak kerja, gue gak punya duit buat liburan kayak gini. Jadi itulah lingkaran setan, guys. Tapi ya enak ya kalau kerja sambil liburan di hotel gini, staycation, workation. Gini bisa nyantai gitu, apalagi hotelnya bagus gini ya. Sambil di balkon kerjanya, ngeliat pemandangan, sunrise. Kerjanya cukup, let's have fun, baby! Di belakang hotelnya tuh langsung akses pantai, guys. Jadi bisa nyantai-nyantai di sini sambil menonton ombak laut, sambil nonton orang foto-foto. Oh iya, fokus-fokus. Yuk, langsung kita ke tempat water sport. Karena gue harus balik lagi ke hotel sebelum jam check out, jam 12. Di sini gue akan main 3 permainan, jet ski, diving, dan parasailing. Ternyata harga paketannya murah loh guys, 3 permainan cuma 500.000. Tapi nggak tahu nih, gue bakal sempet nggak ya mainin 3 permainan itu sebelum jam 12. Pertama, langsung saja main jet ski. By the way, ini yang ngevideoin abangnya ya guys. Ini gue boncengan soalnya. Kalau naik sendiri malah lebih mahal ternyata. Kalau gede ombaknya, kalau ke tengahnya lagi. Kanan. Lurus dulu, lurus. Nggak banyak kebalik. Lagi rawan kebalik soalnya. Ya. Mana bang? Ya. Dipotoin gaya pacu jalur nih sama abangnya. Sudah siap diving. Siap dulu. Sebenarnya ini gue tuh nggak punya pengalaman diving sama sekali. Kata abangnya sih nggak apa-apa. Dan gue disuruh latihan langsung di laut. Latihan nafas doang sih. Ini kan nafasnya dari mulut ya. Entah kenapa pas latihan gue panikan sumpah. Akhirnya gagal terus. Sampai 4 kali percobaan masih gagal. Si abangnya sampai kesel sama gue. Akhirnya gue disuruh sea walker aja yang gampang. Ya udah deh. Tapi emang sea walker lebih gampang sih. Soalnya nafasnya bisa pakai hidung. Ya lumayan seru juga lah. Nggak kalah sama diving. Tapi ini gue sebel sih, kalau mau divideoin kan bayar 200 ribuan lah. Kameranya jelek banget anjir. Ya begitulah nasib solo traveler, gak ada yang bisa ngevideoin. Udah gitu, ini sekapal gue sendirian doang yang diving. Sea walker maksudnya. Tapi nggak apa-apa, still fun. Nice. Mantap ya. Mantap. Thank you, Bang. Terima kasih banyak ya. Siap, sektor diving ya. Oke, tapi nggak bisa diving. Iya deh, aduh gagal. Lucu banget anjir, jadi cover album musik video nih. Featuring ikan-ikan. Jujur nih gue kayak agak kesepian sih ngeliat orang-orang pada rame gitu. Bareng-bareng liburannya, gue sendiri yang solo anjir. Aduh, ini kapal parasailingnya nggak dateng-dateng lagi. Katanya sih ada masalah. Woi, ini gue bentar lagi harus check out, takut didenda nih. Akhirnya datang juga. Yeay, rame-rame nih guys. Gue menyusup ke kelompok orang-orang.
Menurut gua, dari 3 permainan yang gua coba, paling seru parasailing sih. Guys, ini gue harus langsung check out nih. Let's go. Udah jam setengah 12. Check out jam 12. Masalahnya ini tuh gua harus beberes dan harus mandi. Duh, sempet nggak ya? Alhamdulillah guys, nggak dicas. Ini udah telat 44 menit, 12.44. Guys, tadinya gue pengen dari hotel di Tanjung Benoa ini sampai ke Canggu, pengen naik bus gitu, pengen biar ngerasain transportasi umumnya Bali. Tapinya nggak ada anjir. Ternyata dihitung-hitung, udah mending naik Gojek ternyata. Dan perjalanannya sejam sampai Canggu. Capek sih ini, yang gede banget soal tas gue cuy. Ada fakta unik guys soal abang ojol dan orang India. Ternyata orang India tuh udah di blacklist sama abang-abang ojol Bali. Soalnya nggak pernah nanti di bandara itu pesen Gojek ya. Iya. Bawa koper dua. Gimana sekarang? Ternyata emang dia udah terkenal. Serius. Makanya kalau kena India alang dibiarin nggak. Canggu ini padat banget guys, isinya bule semua. Nah, ini dia tempat tinggal dan tempat kerja gua buat hari ini dan besok. Katanya sih di sini tuh sarang bule. Semoga nyaman lah ya, karena gua harus nyelesain orderan video 2 nih. Deadline-nya besok. Kok kayak sempit banget ya ini kamar hostelnya. Udah sempit gini satu kamar 8 orang. Gue udah sampai hostel penginapannya, sharing room. Pertama kali nih gue sharing room gini. Apakah aman? I don't know. Capek banget lagi. Perjalanan hampir 2 jam dari Benoa. Berat banget tasnya sumpah. Kilo. Mau turun dulu lah. Gel. Apakah bakal enak? Mari kita lihat nanti. Iya, beginilah guys. Ini penginapan yang justru harganya lebih mahal dibanding di Kuta. 280 di sini. Di Kuta 250. Tapi di sini cuma dapat satu kasur kecil doang. Space-nya. Nah, gua dapat kasur atas. Ya udahlah, namanya juga percobaan. Bisa nyala. Tempat nyimpen barangnya tuh di sini guys, terus digembok sendiri. Oh my god. Guys, jujur ini baru masuk kan gue. Menurut gue sekarang ini tempat terenggak nyaman gue. Karena gue gak punya personal space. Gue kan orangnya introvert ya. Gue tuh at least butuh sehari tuh ada personal space. Sementara ini tidur aja sama orang-orang. Banyak lagi. Mari kita lihat nanti malam apakah gue nyaman. Istirahat sebentar dulu, setengah jam aja. Tidur siang setengah jam. Bye. Gak boleh. Gue harus kerja guys. Harus kerja nih. Ternyata memang bener pasarnya buat bule. Makanannya aja mahal-mahal. Sekarang otak gue udah lebih jernih nih untuk bekerja. Soalnya habis hilang-hiling tai anjing sih. Nggak ada manis-manis acan-acan nih mata nih. Oke, mari kita coba makanan mie ayam 75.000 guys. Rasanya lumayan enak sih. Cuma karena harganya mahal, jadi berkurang nih rasa enaknya. Sumpah bro, di sini isinya bule semua bro. Asli, nggak ada orang lokal sama sekali. Kayaknya gue di sini satu-satunya orang yang lokal nih guys. Kecuali karyawannya ya. Soalnya ini kalau pengunjung tuh ya bule semua. Gue ngerasa kayak gue di tempat yang salah. Padahal negara sendiri ya, kayak masih dijajah aja. Tapi ya tempatnya sebenarnya bagus sih. Tuh, lihat ada kolam renangnya. Terus kafenya juga ya emang co-working space. Tapi cuma tempat tidurnya aja tuh yang ya gak tau gue sih kayak sama stranger gitu. 8 orang, satu room. Kayak ngerasa gak aman gitu. Apalagi barang-barang yang gue bawa itu barang-barang berharga semua kan. Kamera, laptop. Tapi ya udahlah, mari kita coba malam ini guys. Cuma sayangnya tadi ada community night padahal tiap malam. Kecuali hari Selasa. Jadi ya gue gak bisa ngapa-ngapain sekarang. Padahal hari Rabu besoknya ada networking night gitu. Besok tapi gue ke hotel yang sangat indah di Kintamani. By the way, talking about the backup, so I recently experienced that I received another order from another editor. They compress the project files, but like I download it from the Google Drive, right? And I decompress it in my computer and my Mac. The file is all over the place, you know. It's not in folder. There's no folder or file organizations. So have you guys experienced that, or this is my Mac problem thingy, or it's the other editor? I don't know. Dann gibt es Frühstückspausen, Mittagspausen, also in den Zeiten kann man nicht stattfinden.
Sebenarnya misi terbesar gua di Bali adalah ngajak ngobrol bule. Tapi kok di sini gue takut ganggu, soalnya kelihatan lagi gawe semua. Ya guanya juga emang gak bisa SKSD sih. Malu takut ditolak. Masih nyari hotel bagus di Kintamani karena full book semua. Jadi bingung. Gue pengen banget ke Kintamani aja. Nyari yang bener-bener epic gitu buat penutup di Bali. Karena masih belum nemu. Malam-malam lapar guys, tapi gue menolak untuk beli makanan mahal lagi hari ini. Boncos! Batagor. Mambo Prengus! Di episode selanjutnya, gue akan mencoba SKSD sama bule, nge-review hotel mewah di Kintamani, dan juga gue harus menyelesaikan video orderan 2 yang deadline-nya besok.